Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama. Demikian firman-Nya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu Tuhan benteng hidupku. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua orang pasti pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Namun tiap orang pasti memiliki respon yang berbeda-beda pula untuk menghadapinya. Ada yang berusaha untuk mengatasi masalahnya, ada yang pasrah, ada juga yang putus asa. Tetapi ada juga yang meresponinya dengan tetap berharap kepada Tuhan. Demikianlah saudara-saudara hidup Daud yang memiliki pengalaman luar biasa bersama Tuhan. Ketika mengalami masa-masa suram dalam hidupnya, ia tetap menguatkan hati untuk percaya dan menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dan terbukti saudara-saudara, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya, menghampiri dan menyelamatkan hidup Daud. Itulah sebabnya Daud dapat berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sebagaimana sapaan Tuhan kita hari ini. Daud menyatakan Tuhan adalah benteng keselamatan baginya. Jika berbicara tentang benteng saudara-saudara, pikiran kita pasti terarah kepada hal yang berhubungan dengan perang. Karena benteng adalah bangunan tempat berlindung, bertahan, dan tembok untuk menahan serangan dari musuh. Bukankah kalau Tuhan adalah benteng hidup kita, saudara-saudara, perlindungan yang sempurna akan terjadi kepada anak-anaknya? Karena memang bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan perkasa. Di dalam keperkasaannya, saudara-saudara, Tuhan akan memperlakukan kita seperti biji matanya sendiri. Itulah kalau Tuhan menjadi benteng kehidupan kita. Jadi apa yang perlu kita takutkan dalam hidup ini? Memang perjalanan kekristenan kita bukanlah perjalanan yang bebas dari ujian dan tantangan. Karena musuh atau iblis akan selalu berusaha menyerang kita dari segala sisi kehidupan ini. Itulah sebabnya Paulus berkata di dalam 1 Petrus 5 yang ke-8, saudara-saudara, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Saudara yang terkasih, oleh sebab itu, sesuatu yang buruk bisa saja menimpa kita. Dan kita tidak dapat menghindar dari semua keadaan yang buruk tersebut. Walaupun kita sebagai umat Tuhan, bukan berarti kita terluput dari tantangan, ancaman, dan gangguan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita menjadi umat-Nya, kita bebas dari tantangan kehidupan ini. Namun Tuhan berjanji bahwa Dia ada bersama dengan kita, memberikan dukungan bagi kita, sehingga kita keluar sebagai pemenang atas semua problema kehidupan yang kita hadapi dan alami. Tuhan berjanji bahwa Dia selalu akan melindungi, membela, dan membawa kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Karena itu saudara-saudara, kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita jangan takut, kita jangan khawatir. Mari kita hadapi semuanya saudara-saudara dengan iman yang teguh. Berserahlah kepada Tuhan dan percayakan hidup ini sepenuhnya hanya kepada Dia.
niscaya kita akan aman dalam lindungannya. Karena sesungguhnya saudara-saudara, tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Itu tertulis dalam Mazmur 121 ayat keempat sampai ke-5, saudara-saudara. Sebagai pengakuan dan iman yang dialami oleh Raja Daud. Melalui Mazmur ini, melalui sapaan ini, kita belajar menghadapi pergumulan dengan mengimani bahwa segala ancaman dan kebutuhan hidup ini akan diatasi oleh Tuhan sendiri ketika kita menaruh Tuhan sebagai benteng kehidupan kita. Pemazmur menyatakan Allah sebagai terang dan benteng keselamatan dan kekuatan, maka tidak ada alasan baginya untuk merasa takut atau panik. Demikianlah dengan hidup kita. Jika Tuhan yang menjadi benteng hidup kita, ada jaminan keamanan yang pasti. Karena itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan dan hidup di luar Dia. Tetaplah hidup bersama Tuhan. Jadikan Dia selalu benteng kehidupan kita, apapun yang terjadi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan agar menempatkan Tuhan sebagai benteng kehidupan kami. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang mampu mengatasi dunia ini, mengatasi segala tipu muslihat si iblis. Mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan dalam hidup setiap para pendengar, sehingga dimanapun mereka berada, mereka menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam menjalani hidup ini. Izinkan Tuhan ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar. Hanya kepadamu hamba mengadu dan memohon, karena memang Engkaulah Tuhan yang selalu memperdulikan hidup kami, dan yang tiada mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu juga. Berkati rumah tangga mereka Tuhan, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Ketika mereka mencari pekerjaan, mari Engkau berikan. Ketika mereka lemah, mari Engkau kuatkan. Hanya kepadamu hamba menyerahkan setiap jemaat yang telah Kau percayakan kepada kami. Bapa di surga, hamba juga berdoa tidak henti-hentinya kepada saudara-saudariku, khusus itu aku Tuhan, Mama Ella, mari berikan kuasa kesembuhan baginya. Itu juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk salah seorang keluarga kami yang ada di Jakarta, Bapak Udaku, Mama Putih. Mari Tuhan berikan kuasa kesembuhan baginya, jamah tubuhnya, setiap yang dikonsumsi jadikan obat yang ampuh untuk memberikan kesembuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Ketika Engkau berkarya, segala sesuatu pasti akan terjadi. Itu juga hamba berdoa Tuhan Yesus untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Balut bungkus mereka dengan tangan kuasa-Mu, pagari mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka Tuhan selalu terjaga dan selalu hanya memuji dan memuliakan nama-Mu dalam setiap hari-hari yang Tuhan berikan. Inilah doa hamba-Mu. Hamba-Mu percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.